diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Saya percaya berkat Tuhan melimpah bagi kita anak-anaknya. Bersama dengan saya, Pendeta Dr. Anas KTH, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Zakeus sangat terkenal sebagai pemungut cukai di Yeriko. Zakeus pemungut cukai yang tidak jujur, yang mungkin mengumpulkan pajak umum dan tidak diragukan bahwa ia menyalahgunakan kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri. Karena sosoknya atau badannya yang pendek, Zakeus memanjat pohon untuk melihat Yesus, dan Yesus berkata akan singgah di rumahnya. Zakeus menyambut Yesus penuh dengan sukacita di dalam rumahnya. Zakeus mengungkapkan pertobatannya dengan mengatakan, "Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kristus memberikan pernyataan bahwa Zakeus benar anak Abraham. Ingat, penyelamatan telah datang bukan hanya bagi Zakeus, tetapi juga bagi seluruh isi rumahnya. Ini merupakan pemulihan dalam keluarga. Saya ulangi, ini merupakan pemulihan dalam keluarga Zakeus. Orang-orang yang merasa dirinya benar di antara massa ataupun orang banyak yang berkerumun itu justru mengecam tindakan Zakeus. Tapi Yesus menyatakan bahwa misinya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tema renungan firman Allah saat ini adalah pemulihan dalam keluarga. Dengan memperhatikan Zakeus menerima Yesus Kristus secara pribadi, maka keluarganya pun dipulihkan. Pemulihan dalam keluarga merupakan tema yang saya sampaikan dalam khotbah 2 seri, dan saat ini kita perhatikan seri yang pertama. Zakeus sebagai pemungut cukai bekerja tidak benar atau tidak bersih, melakukan pungli atau pungutan liar, walaupun hal tersebut telah mengakibatkan ia menjadi kaya raya dan hal tersebut dinikmati oleh keluarganya. Keluarga Zakeus menikmati uang haram. Uang haram jika dinikmati keluarga tidak menjadi berkat, bahkan nampaknya hidup senang, tetapi sesungguhnya sejatinya tidak demikian. Uang haram dalam keluarga merampas damai sejahtera dan perlahan-lahan menghancurkan keutuhan rumah tangga. Puji Tuhan, kasih Kristus segera menjangkau Zakeus dan keluarganya, yang ditunjukkan dengan Zakeus menerima Yesus Kristus secara pribadi sehingga mengalami pengampunan dosa dan kepastian hidup kekal. Kasih Kristus telah mengubah worldview, pandangan umum Zakeus tentang bisnis, sehingga Zakeus yang tertekan menyesal mengambil keputusan dengan mengembalikan pemerasan pemungutan cukai 4 kali lipat. Artinya Zakeus menyadari bahwa apa yang dilakukan di masa lalu sebelum bertemu dengan Tuhan merupakan kekeliruan. Itu sebabnya dia merasa tertekan dan menyesal, dan hendak mengembalikan apa yang dia peras 4 kali lipat. Sikap Zakeus di Yeriko tersebut telah membawa perubahan yang memulihkan atau mensejahterakan keluarga Zakeus.
dari segala judgment, penghakiman ataupun tuduhan masyarakat yang negatif terhadap Zakius. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa perbuatan Zakius di Yeriko tersebut sebagai orang yang melakukan pungli tetaplah dosa terhadap Allah. Bagaimana caranya agar kita mengalami pemulihan dalam keluarga seperti yang dialami oleh Zakius? Mari kita memperhatikan Alkitab dalam Lukas 19 ayat 1 dengan sampai 10. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali kita memperhatikan pemulihan dalam keluarga berdasarkan teks yang saya baca dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Maka di sesi khotbah yang pertama ini kita akan melihat teks ini dengan seksama terkait dengan pemulihan keluarga. Yang pertama, Zakius orang berdosa membutuhkan pemulihan. Itu jelas sekali dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Firman Tuhan berkata, Yesus masuk ke Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Melalui Lukas 10 ayat 1 kita ketahui bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Situasi pada saat tersebut beriklim panas. Namun Yeriko merupakan tempat peristirahatan musim dingin yang disenangi termasuk bangsawan. Yesus pun dijelaskan melintasi kota Yeriko tersebut. Kota Yeriko dibangun di bawah kutukan, tetapi Kristus menghormatinya dalam artian hadir di sana, bukan terlibat untuk kutukan itu. Ingat bahwa Injil mengenyahkan kutukan. Injil hadir untuk menyelesaikan akibat daripada kutukan. Walaupun kota tersebut seharusnya tidak boleh dibangun, namun bukanlah dosa untuk tinggal di dalam kota yang telah dibangun tersebut. Kristus sedang melakukan perjalanan dari seberang sungai Yordan menuju Betani yang di dekat Yerusalem untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Yesus merencanakan untuk melakukan banyak perbuatan baik, melakukan penyelamatan
pemulihan di sepanjang perjalanannya, termasuk juga waktu itu kepada Zakius. Zakius atau Zakai adalah seorang Yahudi, nama yang umum dipakai di antara orang-orang Yahudi. Ada juga seorang rabi Yahudi terkenal yang hidup kira-kira pada masa itu, yang sama nama dengan Zakai ataupun Zakius. Lukas 19 ayat 2 menyatakan bahwa di Yeriko ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Plummer berpendapat bahwa Zakius adalah direktur jenderal cukai, dan Yeriko merupakan kota perdagangan. Terdapat banyak kesempatan untuk memungut cukai. Dengan jabatan Zakius sebagai kepala pemungut cukai dan berada di kota bisnis, di kota uang, di kota dagang, maka Zakius telah mengumpulkan harta yang banyak. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, setiap orang harus bertobat agar dosanya dihapuskan. Ini terlihat di dalam diri Zakius. Bagi kita perlu melihat Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Zakius bukan hanya harus bertobat, tetapi Zakius juga harus percaya kepada Kristus, dan kita harus percaya kepada Injil. Markus 1 ayat 15. Katanya, kata Yesus, waktunya telah genap, karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Mengapa Zakius harus percaya kepada Yesus? Karena inti keselamatan itu dikerjakan oleh Zakius. Dan kita harus sadar bahwa gospel atau Injil itu adalah inti karya penyelamatan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan 1 Korintus 15 ayat 2 sampai dengan ayat keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali untuk kita perhatikan bersama-sama bahwa pemulihan dalam keluarga dimulai dari Zakius. Bagaimana caranya pemulihan terjadi dalam keluarga Zakius? Zakius orang berdosa membutuhkan pemulihan. Yang kedua, Zakius ditemukan Yesus sumber pemulihan. Lukas 19 ayat 3 sampai 4 menjelaskan hal tersebut. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Zakius tidak bisa menjangkau Yesus, baik secara fisik maupun spiritual, karena badannya pendek dan dia orang berdosa. Zakius ingin menemui Yesus untuk mengetahui orang seperti apakah Yesus, karena Zakius telah mendengar banyak hal yang hebat mengenai diri Yesus. Mata jasmani Zakius telah melihat Yesus, namun itu bukan hal yang utama untuk kepentingan Zakius. Yang paling utama
adalah mata rohani Zakheus harus melihat Yesus Kristus dengan iman. Zakheus dengan badannya yang pendek menjadi masalah di tengah-tengah orang-orang yang lebih tinggi sehingga tidak dapat melihat Yesus. Namun Zakheus berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon, maka berhasil melihat Yesus. Pohon ara merupakan sebuah pohon yang umum di Palestina, yang tumbuh menjadi besar dengan dahan-dahan yang menyebar rendah yang dapat dipanjat dengan mudah. Saudara kekasih dalam Tuhan, apakah semata-mata karena Zakheus berlari maka bisa melihat Yesus? Jawabannya tentu tidak. Mengapa? Terlalu banyak orang yang ingin melihat Yesus pada waktu tersebut, dan Zakheus dikenal sangat jahat. Hal ini tentunya menjadi penyebab utama Zakheus sulit bertemu Yesus yang kudus. Jadi Yesuslah yang memberi kesempatan, opportunity, peluang, kemungkinan bagi Zakheus untuk melihat Yesus Kristus. Bukan hanya dengan mata jasmani, namun juga dengan mata rohani, yaitu mata iman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah dan bukan manusia yang berinisiatif untuk menemukan atau menyelamatkan manusia berdosa. Sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat, hak prerogatif, hak istimewa Allah lah yang memilih setiap orang untuk diselamatkan, untuk dipulihkan. Efesus 1 ayat 4 menjelaskan hal tersebut sampai dengan ayat yang ke-6. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita. Perhatikan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Hak prerogatif atau hak istimewa Allah lah yang bekerja dengan anugerahnya untuk meyakinkan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Paulus memberikan penguatan akan hal tersebut dalam Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, pemulihan keluarga di sesi pertama ini dengan mengambil teks utama dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, menjelaskan tentang pemulihan keluarga seperti yang dialami oleh Zakheus. Maka ada dua hal penting. Yang pertama, Zakheus orang berdosa membutuhkan pemulihan. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kedua, Zakheus ditemukan Yesus sumber pemulihan. Lukas 19 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Haleluya.